Aku buka dulu ya Mbak Nur ya. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semua yang nyimak di live ini ya. Udah lama banget nggak live. Kebetulan ada narasumber yang cocok dijadikan apa ya, bahan pembelajaran buat kita. Dan akhirnya jadi kebentuk satu segmen live baru yang mudah-mudahan nggak cuma berhenti di satu ini ya. Namanya adalah ngobrolin aplikasi ilmu rasa. Kalau disingkat jadi ngalir sebenarnya. Tapi ya nanti kedepannya saya nyebutnya mungkin akan disingkat jadi itu ya. Gitu. Nah di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang rasa yang memicu closing. Wah ini menarik banget ya. Banyak banget yang nonton. Ya mungkin apli- eh, aplikasi ilmu rasa yang satu ini akan cocok buat teman-teman yang profesinya sebagai penjual ya, baik itu produk maupun jasa. Tapi bukan hanya itu, narasumber kita kali ini sebenarnya pengalamannya melampaui hanya sekedar penjualan gitu. Ya, nanti akan aku ceritain sedikit dulu ya di awal. Jadi aku ingat banget Mbak Nur, kayaknya tahun 2016 ya, yang kayak aku ceritain di story ya. Tahun 2000. 2016, iya Mbak ya. Oke, tahun 2016 aku udah mulai aktif bikin kelas-kelas online ya. Waktu itu kelasnya masih via WA tuh. Penyampaian materinya juga masih pakai teks, pakai image, belum ada Zoom kayak sekarang. Suatu hari ada satu orang ibu-ibu yang memberanikan diri kayaknya untuk ngechat. Dan kenapa kok aku bilang memberanikan diri? Karena ternyata si ibu ini itu ngomong pengen ikut kelas saya yang berbayar pada waktu itu, bayarnya kalau nggak salah berapa ya, 98.000 kayaknya Ya, deh, awal-awal bikin kelas sekitar segitu gitu. Tapi si ibu ini itu ternyata nggak punya uang untuk daftar ya. Akhirnya beliau menyampaikan kondisinya gimana ya. Terus kemudian akhirnya disimpulkanlah, oke nggak apa-apa bayarnya pakai pulsa, sekian persen dari harga pendaftaran kelasnya. Nah, tapi beberapa waktu kemudian, ketika kelas berjalan, ternyata si ibu ini tuh jadi peserta yang paling aktif, paling paling aktif, paling sering nanya, paling sering menyampaikan hasil prakteknya, ya, dan sebagainya. Ya. Namanya orang juga rajin praktek, rajin ikut kelas, merespon dan sebagainya, aktif di kelas, akhirnya kan kelihatan lah ya, hasilnya seperti apa. Nah ternyata setelah sekian waktu saya nggak banyak ngobrol sama ibu ini, ternyata jadi hidupnya berubah 180 derajat, boleh dibilang seperti itu. Nah ibu ini adalah sosok yang di depan saya ini. Boleh cerita Mbak Nur, dulu gimana sih kok tiba-tiba apa ya, kesambet ya, pengen ikut kelas dan sebagainya. Dulu mungkin diawali dari dulu kondisinya kayak gimana dan kepikiran apa kok akhirnya jadi ikut kelas dan sebagainya gitu. Oke. Terima kasih Mas Rosid. Sebelumnya, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Mas Rosid, terima kasih. Sebelum aku jawab, aku boleh sapa dulu ya, Mas Rosid ya. Iya, Mbak. Hadir. Kenalan dulu, lupa aku, Mbak. Oh ya. Kenalin. Oh iya, teman salam kenal. Nama saya Nur Hayatun. Udah segitu aja. Jadi namanya nggak panjang ya teman-teman, Nur Hayatun. Biasa dipanggil Mbak Nur. Saat ini aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga utamanya. Anak saya dua, yang pertama 10 tahun, yang kedua itu 7 mau 8 tahun. Dan aktivitas lainnya adalah sebagai konsultan properti di wilayah Depok dan sekitarnya. Juga aktif sebagai trainer untuk
para property agent baru ya maupun in-house. Jadi perusahaan properti juga maupun private yang saya selenggarakan juga. Seperti itu. Sebelumnya selamat datang teman-teman, selamat bergabung. Tadi udah ada yang sapa-sapa ya, kayaknya beberapa yang sudah hadir itu kenal juga. Ada Mas Hanif, ada Bunda Messi, ada Mbak Nina, istrinya Mas Rosid, Om Lukman, dan lain. Terima kasih sudah hadir. Tadi apa ya pertanyaan? Oh, cerita ya? Cerita, Mbak. Zaman dulu Mbak Nur itu lagi ngapain sih kok tiba-tiba ngechat itu gitu? Ya, waktu itu tahun 2016 ya, 2016 tuh pas banget saya lagi hamil muda anak saya yang nomor 2 nih, yang ini nih, Azam. Oh iya. Nah, dia ini, dia lagi tuh kandungan. Saya tuh waktu itu ngerasa gini, kok hidup saya susah banget ya. Maksudnya kan saat itu kondisinya mantan suami, kalau sekarang kan bilangnya mantan ya. Waktu itu bapaknya anak-anak itu habis dipecat dari perusahaan ya kan, stres segala macem. Terus akhirnya aku harus gimana nih, sedangkan ya pada saat itu juga aku kan sebenarnya biasa aktif belajar, ikut apapun tuh aku ikutin lah gitu, termasuk Liko gitu. Tapi pada saat itu bener-bener yang kayak terisolasikan juga mungkin gitu kan, nggak bisa keluar. Akhirnya aku harus gimana nih biar bisa belajar, aku harus gimana. Nah akhirnya waktu itu bukalah Facebook kan, nah nemu nama, disarankan gitu, tulisannya Rosid Gede Prabowo. Yang buat aku tertarik nge-add sebenarnya itu awalnya adalah, ih kok namanya unik ya, ada Prabowo-nya gitu. Kayak Pak Prabowo gitu kan. Itu awal. Nah terus kan aku add tuh, dikonfirm kan sama Mas Rosid. Nah terus aku baca tuh materi-materi yang suka di-share sama Mas Rosid lah, status-statusnya gitu, aku baca. Terus aku mikir kayak, ini tuh masuk tahu, maksudnya pembahasan ini tuh kayak ya sedikit banyak relate sama ilmu yang aku pelajari di kampus gitu. Karena kan aku kuliahnya waktu itu di bimbingan konseling ya, jadi masuknya psikologi terapan kan gitu. Terus aku mikir, ada kelas nih, waktu itu kan ada informasi kelas kan. Duh, bayarnya 98.000, gak punya uang lagi kan. ngecek ini kan, ngecek dompet gitu kan. Hari ini punya uang itu 38.000 waktu itu. Saya ingat banget. Terus kan saya udah belanja kan, udah belanja sayur, udah ini segala macam, sisa 12.000. Itu sempat diterima nggak ya? Bisa nggak ya gitu kan, sempat ragu lah gitu. Tapi aku pikir, kalau memang rezekinya juga pasti diterima. Kalau nanti ditolak ya nggak usah sakit hati, toh yang penting nyoba. Pikiran aku gitu kan, Mas Rosid ya, yang penting aku nyoba. Yaudah aku nekat aja, aku ngechat, Assalamualaikum Mas Rosid, boleh nggak aku ikut kelasnya, tapi aku punya uang cuma segini. Dan itu aku nggak bisa transfer ya teman-teman, aku nggak bisa transfer. Aku cuma bisa membelikan pulsa ya 10.000 karena kan uangnya sisanya 12.000 kan. Ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah terima Rosid itu, terus di-add masuk kelas. Waktu itu kalau nggak salah namanya tuh Quantum Connectness ya Mas ya. Itu kelas itu. Bukan sebelumnya ya Mbak? Kayaknya ada sebelumnya deh. Ada lagi. Apa ya? Kelas pertama banget. Ya pokoknya yang pertama banget deh, aku lupa tuh yang pertama kelas banget. Quantum juga sih. Quantum juga ya. Dan saat saya ikut kelas Mas Rosid itu juga pertama kali Rosid saya itu ikut memasarkan properti online. Jadi benar-benar online, nggak ada offline lah gitu, nggak ada. Dan udah berbulan-bulan belum closing. Karena kan ya sekarang logika lah, saingannya pada punya uang ya kan, digital, minimal banget tuh datang ke proyek, minimal banget tuh pernah ke kantor agensi, minimal banget tuh mereka bisa hadir belajar. Sedangkan kondisinya aku tuh hanya bisa di rumah gitu, lagi hamil sekaligus anak yang pertama itu usianya baru 17 bulan, kebayang nggak? Betapa ruwetnya. Iya kayak ruwet
nih gitu kan. Tapi aku harus bisa dapat duit nih dari closing. Tapi gimana caranya gitu kan. Nah, akhirnya kayaknya waktu itu kan Mas Rosid buka sesi tanya jawab kan. Ingat nggak yang kalau ada pertanyaan gitu kan. Ya udah aku nanya kan waktu itu, Mas ini saya jualan rumah gitu. Gimana ya caranya supaya saya itu bisa menghafal produk ini supaya kalau konsumen nanya tuh nggak perlu nyontek, paham kan ya maksudnya ya? Nggak perlu nyontek gitu. Nah waktu itu tuh Mas Rosi tuh menjawab kan, oh iya Mbak, caranya gini 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 dijelasin kan. Nah itu tuh saya praktekin Mas Rosid langsung. Pokoknya sedikit ilmu, alhamdulillah saya pasti langsung praktek gitu kan. Nah udah akhirnya Tunggu dulu Mbak. ya, Tunggu dulu ya. iya. Aku tuh bahkan lupa loh Mbak, jawab apa waktu itu. Kenapa? Waktu itu yang aku jawab apa sih Mbak? Aku jujur aja lupa kalau Mbak Nur pernah nanya itu di kelas. Lupa juga jawabanku waktu itu apa gitu. Jadi barangkali buat teman-teman di sini ada yang bermanfaat Oh, di si jawaban boleh, itu. boleh. Nah, karena kan teman-teman kalau yang dagang ini penting banget ya. Tahu ya. Betul. Waktu itu yang aku tanyain adalah Mas Rosid, aku kan mau lagi jualan rumah nih. Gimana caranya produk rumah itu aku bisa menghafal dengan cepat, memahami dengan cepat. Jadi kalau misalkan konsumen tanya tuh aku bisa satset gitu lah ngejelasinnya gitu. Terus waktu itu Mas Rosid tuh ngejelasinnya kayak gini, Mbak Nur, Mbak bisa tulis produknya, tapi nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai handphone, harus pakai tangan, wajib ditulis tangan tuh. Terus aku tanya, apa aja Mas yang ditulis? Detail semuanya, gitu kan? Detail semuanya. Terus waktu itu aku tulis tuh, pokoknya aku praktekin lah, aku tulis dena, aku gambar rumah, ya bukan baik cakep apa enggak, jelek nggak apa-apa lah, yang penting aku tulis. Terus habis itu dibaca ya Mbak Nur gitu, sebelum tidur tuh dibaca, karena kan materi itu mudah masuk ke bawah sadar itu kalau misalnya di aksesnya itu di gelombang alfa kan gitu kan, dijelasin. Udah lah, bentar ya. Nah, jangan gedor-gedor. Nah, terus habis itu aku baca tuh. Jadi mau tidur ya sebelum baca doa tidur aku baca itu tuh materi. Aku baca materi terus alhamdulillah dalam waktu itu tuh kurang lebih 2 minggu lah. Aku hafal banget gitu di luar kepala dan alhamdulillah tuh di bulan ke-8 ya teman-teman ya. Jadi prosesnya panjang. Di bulan ke-8 yang tadinya aku sudah putus asa nggak mau masakin rumah lagi karena udah capek banget 8 bulan berusaha nggak ada hasil ya sebenarnya wajar sih nggak ada hasil karena kan usaha aku bener-bener organik ya jadi nggak pakai uang gitu kan posting iklan gitu itu ada chat masuk 2 orang di minggu yang sama dan closing dua-duanya tapi waktu itu komisi belum cair itu closing dua-duanya dan cair tepat pas banget setengah jam sebelum ini anak kedua lahir. Jadi waktu itu tuh aku ngerasa kayak ya Allah alhamdulillah banget ya aku jadi nggak perlu ngutang gitu. Iya. Lanjut deh di properti itu Mas Rosid. Oke. Nah, setelah itu kan ibaratnya Mbak Nur nggak terlalu kontekan sama aku ya. Aku lupa Mbak Nur kayaknya ikut kelas-kelas berikutnya, tapi ada masa waktu di mana Mbak Nur itu kayaknya nggak aku lihat lagi itu keberadaannya gitu. Hilang kemana? Nah tiba-tiba muncul, aku lihat postingannya Mbak Nur itu udah jadi seorang istilahnya apa sih Mbak konsultan properti atau apa? Ya konsultan properti juga. Dan kalau trainer agent properti kan memang lagi ngerintis di tahun ini ya. Oke. Lebih lamanya di konsultan properti sih. Dan masih juga gitu. Berarti si konsultan properti ini di bidang kerjanya ngapain aja Mbak? Jualan kah? Ngasih advice kah kepada teman-teman yang mau beli atau malah kayak gimana sebenarnya? Oh,
Jadi gini, kalau misalkan sales itu kan kerjanya menjual ya, menggunakan di lokasi itu job desk utamanya lah ya. Kalau marketing itu kan dia gimana caranya buat orang tahu ini ada produk bagus, bikin dia penasaran dan dia mau berkunjung untuk membeli. Kalau di properti kan kayak gitu ya. Kenapa aku membranding aku menjadi konsultan properti adalah karena aku melampaui marketing dan sales, Mas. Jadi aku tidak hanya memasarkan, tidak hanya mengenalkan, tidak hanya mengclosingkan, tetapi aku memberi konsultasi berupa edukasi gimana caranya orang beli rumah dengan cara yang tepat, cara yang benar, cara yang bersih, cara yang aman, dan cara yang tentram. Apakah itu dilakukan oleh semua sales dan marketing? Enggak. Kalau misalkan kesadarannya itu bukan untuk menolong, aku rasa mereka ini akan mudah menghalalkan segala cara untuk closing, mau itu jadi akad atau enggak, mau konsumen apa enggak, itu nggak peduli. Tapi kalau untuk konsumen properti, bagi aku adalah aku harus mengedukasi mereka, cara mereka jadi beli itu rezeki. Kalau mereka nggak jadi beli, aku udah dapat pahala karena sudah memberikan konsultasi, bimbingan yang tepat gitu buat mereka. Lebih itu, Mas. Iya, iya. Tapi tetap kan ya tujuannya closing kan ya. Ada lah Ah, tujuan ke sana gitu kan. ada yang menarik loh, Mas Rashid. Gimana tuh? Yang menarik adalah saya pernah mengalami lebih dari satu kali bahkan itu closing bukan sama konsumen yang survei sama bukan sama konsumen yang dia awalnya survei sama aku terus beli langsung sama aku, enggak. Jadi justru aku tuh dulu dapat banyak referral dari konsumen yang tadinya konsultasi udah survei terus nggak jadi beli karena suatu hal, dia merekomendasikan orang lain, ke kenalannya, ke tetangga, ke saudara, ke adik, ke kakak, dan itu tuh closing sama aku. Itu bukan dianya, tapi lingkaran di diri dia gitu loh. Iya, 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 iya. Ya, jadi kalau tujuan akhirnya closing sebetulnya itu bisa iya, bisa juga enggak. Kenapa aku bilang bisa iya, bisa enggak? Karena gini, karena kalau tujuannya hanya closing, artinya kan gimana caranya harus closing ya. Ya. Tapi kalau misalkan closing kita anggap adalah sebuah bonus, maka tujuan utamanya adalah mengedukasi. Jadi aku lebih masuk banget ke passion edukasinya sih. Lebih ke Oke. Iya, gini Mbak Nur. Tetap kan ya ada closingnya gitu. Nah, ya benar. itu kalau aku meyakini ya, dan kita kan satu perguruan ya Mbak Nur ya. Tadi ada Pak Arif, masih nyimak nggak ya? Eh, itu kan ada satu mekanisme ya, meskipun kayaknya itu kebetulan, tapi ada kita meyakini bahwa ada satu mekanisme di kehidupan ini, di semesta ini yang akhirnya memicu itu. Nah, ini nyambung ke bahasan kita nih, tentang rasa yang memicu closing. Nah, Betul. boleh dijelasin nggak Mbak Nur? Mungkin mulai dari keterkaitan rasa sama realita atau gimana? Monggo Mbak Nur. Oke, ada banget sih. Ini kan aku bahas dulu proses dari mulai awal sampai akhir closing ya. Boleh, boleh, boleh. Dalam pemasaran kan mungkin aku bahas di properti tapi teman-teman akan relate dengan ya bahan lainnya lah ya, jualan lainnya. Kalau di properti kan gini teman-teman, konsumen itu dia pasti pertama lihat-lihat iklan dulu umumnya lihat-lihat iklan dulu. Setelah lihat-lihat iklan, mereka akan mengkontak marketing atau salesnya untuk bertanya-tanya dan kalau cocok survei, ya kan? Nah, setelah mereka survei, itu nggak langsung memutuskan, nih gue jadi beli, enggak. Mereka tuh pasti akan menjajah wilayah dulu. Ini aku survei ke sini, ke sini, ke sini. Ya kan? Itu yang pertama, marketing dan harus memiliki kesabaran yang tingkat tinggi untuk melayani konsumen yang seperti itu karena mereka harus bisa mengcompare mana rumah yang sesuai sama kebutuhan dan kondisinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak semua yang survei itu pasti beli. Kenapa? Karena kita masuk ke hukum probabilitas. Ya, jadi 10-20% yang survei itulah yang potensi pasti closing di situ. Nah, peran rasa tuh di mana? Peran rasa adalah itu ada dua. Satu, ketika kita ikhtiar.
kita ikhtiar itu, apakah ikhtiarnya itu bener-bener maksimal banget atau ala kadar. Kalau yang ala kadar itu yang kayak gini Mas Rosid, rezeki mah udah diatur, atau aku mah ya iklan sekena-kenanya gitu, nanti juga ada gitu rezeki. Nah itu ngawur. Tapi yang kedua, ada yang melekat banget pada saat proses ikhtiar ini. Kayak misalkan aku tuh udah ngiklan loh, aku udah habis puluhan juta gitu buat iklan rumah, tapi sih kenapa sih yang masuk jelek-jelek, kenapa sih pada nggak mau survei, kenapa sih pada PHP doang, ya kan, CLPK, chat lama beli kagak gitu kan, nggak mau gitu. Hati-hati kalau ada rasa di situ, jangankan ngomongin closing ya, kita sendiri aja tuh belum bisa manage emosi kita supaya kita tuh sabar dulu sama prosesnya gitu kan. Oke, sekarang misalnya kita bisa melampaui rasa di ikhtiar tadi. Oke, aku handling, aku sabar menunggu mereka sampai mau survei, udah di handling maksimal, sampailah ke lokasi survei ya toh. Nah, saat handling ini juga ujian rasanya lagi Mas Rashid. Terlihat konsumen itu minat, ya kan? Wah, kayaknya minat nih, kayaknya bisa nih di closing. Oh, dia bilang mau booking segala macam. Yang terjadi adalah kita terlalu melekat banget. Di konsumen kayak mau closing, pasti closing, over positive thinking. Nah, over thinking ini itu hasilnya dua. Kalau dia closing, kita jadi sombong tuh kan. Apa kata gua? Closing kan, keren gua mah ya kan. Tapi kalau over negative thinking, elah kayaknya nggak bakal beli deh, dari gayanya aja udah nggak meyakinkan banget itu buat beli. Yang terjadi, ya closing itu udah jelas, ya kan? Nah, terus apa sih rasa yang harus diakses? Kalau buat aku berarti rasa yang melampaui keduanya. Kita tetap maksimal menghandle dia di lapangan. Kalau dia jadi beli, itu rezeki dari Allah. Tapi kalau dibeli, ya tetap alhamdulillah, berarti dia rezeki orang lain, bukan rezeki kita. Nah, rasa itu tuh Mas Rosil. Rasa itu. Nah, itu namanya apa tuh Mbak? Rasa apa itu? Itu rasa yang kayak gini. Itu tawakal tingkat tinggi sih, pasrah ya. Jadi itu zero mind banget. Mbak, pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya. Ya. Tadi kita cari rasa yang paling mentok kanannya dulu. Kanannya tadi apa Mbak? Over Atau over positive thinking. Ya. Contohnya over positive thinking tadi gimana Mbak? Nah, ini biar teman-teman pelan-pelan mencernanya, takutnya karena kita kecepatannya tinggi jadi cepetan ya kayaknya ngomongnya. Over positive thinking dulu. Ya, contohnya over positive thinking itu kayak gimana? Nah, contoh dari over positive thinking adalah kita tuh yakin banget konsumen yang mau ketemu sama kita tuh pasti beli. Karena kita ngerasa produknya tuh bagus, ya kan? Sorry Mbak Nur, suaranya kok hilang ya di sini ya? Teman-teman masih ada nggak sih suaranya, Mbak Nur? Coba. Ini udah muncul. Apa kurang dekat ya? Enggak, tadi tempat bilang sama sekali. Sempat. Oke, lanjut. Oke. Nah, jadi over positive thinking itu, kita tuh dari awal mau handle konsumen, itu udah yakin banget, itu konsumen pasti beli deh, soalnya waktu chatan sama aku tuh, dia datanya bagus, dia udah minat banget. Nah, ketika survei dia mikirnya produk gue tuh paling bagus, gue tuh paling keren gitu kan, menghandle-nya, public speaking-nya paling oke, udah pasti beli, dijamin. Nah, itu tadi Mas, itu over positive thinking. Karena dia hanya mengandalkan logika dirinya yakin dan paling bagus. Dia lupa bahwa konsumen beli itu yang menggerakkan itu Allah loh, bukan kita. Kita tuh cuma usaha doang secara maksimal gitu kan. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya konsumen itu jadi beli, kita jadi bisa sombong. Beli kan tuh, gue bilang juga apa, gue tuh pinter gitu, gue tuh keren gitu, produknya tuh emang bagus kayak gitu. Tapi kalau nggak jadi beli, tahu apa yang terjadi? Dasar konsumen PHP, kecewa. Itu itu Mas, kalau over positive thinking kira-kira. Itu
paling kanannya ya. Sekarang kita masuk ke paling kiri. Over negative thinking berarti. Nah, kalau yang paling kirinya itu kan over negatif. Over negatif thinking itu dari awal itu kita memang udah pikiran negatif ke diri kita maupun ke konsumen. Kayak contohnya, alah, janji-janji survei paling juga kemarin PHP, terus konsumennya ngabarin, Mbak maaf ya aku kejebak macet nih di jalan jadi belum nyampe. Tuh kan alasan kan, sudah tahu lah itu mah paling cuman alasan. Nah giliran konsumennya datang nih, datang juga dia, tapi tentulah beli juga orangnya. Jadi tuh pikiran-pikiran negatif dia tuh udah ngeblocking duluan, dan dia pun gak kan ya, kayak misalkan dia ngerasa aduh produknya mana jelek lagi, tanggung aja dia survei. Juga sebenarnya gue males gitu kan. Nah itu nanti ketika handle konsumen, itu konsumen misalkan menyampaikan keraguannya nih Mas Rosid, dia bilang, Mbak kok jauh banget ya dari jalan raya, saya tadi juga masuk mobilnya sempit banget, takut banget pasan, misalkan konsumen gitu. Itu kita karena dari yang berpikir negatif itu dalam hati nyelek, tuh kan bener, paling juga nggak jadi beli gitu. Gitu Mas. Tadi paling kanan udah over positive thinking. Paling kiri udah, nah tengah-tengahnya ini Mbak Nur. Itu gimana? Ya kalau tengahnya, kalau kata Pak Arif itu kan zero thinking ya. Jadi melampaui keduanya gitu. Melampaui negatif thinking, melampaui positive thinking gitu kan. Kalau yang bahas di bukunya Mas Rosid itu namanya rasa apa sih Mas yang bahasan itu, rasa terdesak dan terjamin. Rasa terjamin kan. Kalau terdesak mah nggak usah diajarin lah ya. Bener. Jadi tuh rasa yang melampaui tadi itu gini gambarannya teman-teman. Kita satu teman-teman sudah belajar detail dulu. Oh, kalau aku jadi marketing properti, aku harus menguasai A, B, C, D. Itu dipelajari, benar-benar dipelajari sampai detail. Kedua, ya kan, ketika konsumen itu mau survei, teman-teman tuh udah state duluan sebelum si konsumen datang, itu udah mengakses niat dan rasa kayak gini teman-teman. Bismillah ya Allah, hari ini ada konsumen mau survei. Kalau misalnya dia beli, alhamdulillah itu rezeki saya. Tapi kalau misalnya dia nggak jadi beli, alhamdulillah saya dapat pahala dari memberikan informasi yang bermanfaat untuk dia. Saya sudah berikhtiar dengan maksimal, saya juga sudah beriklan, saya juga sudah belajar cara handling konsumen, maka saya serahkan sepenuhnya hasilnya kepadamu ya Allah. Udah, itu nanti kalau handling, kalaupun jadi closing, kita nggak sombong Mas. Kenapa nggak sombong? Karena ya closingnya kan ya memang udah Allah izinkan closing ya gitu kan, itu jadi rezeki kita gitu. Tapi kalau misalnya nggak jadi closing, kita nggak bilang ih apa konsumennya, ya kita bilang oh dia belum jadi jodoh rezekinya aku, tapi aku senang banget aku udah handling dia dengan maksimal gitu Mas. Jadi rasanya tuh tenang gitu, rasanya tenang banget. Bahkan satu lagi, bahkan kita konsumen kita ditikung sama marketing lain. Itu pasti teman-teman ngerasakan. Barangkali ada yang pengalaman ya kayak gitu. Banyak, ini part yang wajib didengerin nih. banyak banget. Jadi waktu itu aku punya kasus ya, pasti ya bestnya story aku lah ya pasti ya. Jadi aku punya konsumen waktu itu survei sama aku 5 kali. Aku dampingin kemanapun. Kemudian dia closing, tapi nggak bilang-bilang sama aku. Closingnya sama marketing lain. Jadi ditikung lah sama marketing lain gitu. Nah aku taunya pas lagi ngomongin booking fee, nggak tahu kenapa Mas, itu ada feeling gitu, ada gerakan dalam hati, itu kayaknya booking konsumen gue deh. Gitu kan. Nah terus singkat cerita, aku chat lah developernya kan. Aku chat pemilik perumahannya, ownernya, developernya. Saya bilang, itu kayaknya konsumen saya, bener nggak namanya ini yang booking? Dan itu bener Mas. Kebayang nggak? Itu bener. Wah, namanya manusiawi,
pertama pasti nggak langsung tenang, ya nggak gitu. Tetap ada rasa kecewanya dulu lah, nggak sih? Ya kan? Terus aku bilang, gila ya, parah banget gitu. Kesel tuh saat itu. Tapi karena udah belajar, nah ini bedanya. Kalau kita udah belajar, insya Allah kesel tetap ada. Tapi pindah move dari kesel ke naik ke atas ke level powernya itu mudah, Mas. Jadi aku sadar gitu, oh kalau aku kesel nanti yang ada malah aku sial. Malah aku nggak beruntung nih, ya kan? Aku nggak boleh lama-lama nih. Oke, aku harus segera cleansing. Aku harus segera terapi diri aku. Oke, ya Allah, ada rasa kesel nih di dalam diri aku, tapi aku maafin diri aku sendiri yang masih kesel dan belum bisa maafin dia. Gitu kan. Udah lama-lama aku cleansing di kertas, ya kan, udah selesai nulis. Akhirnya kan udah tenang tuh, udah lega, ya kan. Nah, ini teman-teman yang kedua, ketika kita ditikung sama orang lain dan kita kesel, apa yang harus dilakukan? Doakan orang yang jahatin kamu. Gampang gak tuh? Ya, gampang Mbak. Ngomongnya kelihatan gampang banget ya. Tapi kan nggak tahu ya, di dalam tuh gimana. Asli, itu kayak kayak bisikan sisi ego aku yang lain ya, bagian diri aku yang lain tuh kayak, ngapain lu Nur, doain dia, orang dia kok yang ngerebut konsumen kamu, tuh dia tuh yang ngalahin rezeki. Tapi sisi lain yang ngomong gini, ingat, yang bikin dia seperti itu siapa yang ngizinin? Allah lah. Terus kalau kamu kesel marah siapa yang rugi? Aku. Nah ya udah, terus gimana? Ya udah deh. Ya udah, itu berantem antar part tuh, ya kan. Berantem, akhirnya singkat cerita 3 hari kemudian aku bisa ngiklasin, Mas. Aku, ya Allah, aku maafin dia gitu ya. Mungkin dia memang lebih butuh daripada aku, walaupun posisinya saat itu aku butuh banget duit gitu kan. Tapi ya udah, nggak apa-apa, ya Allah, aku ikhlasin. Bismillah, oke lah gitu, aku nggak masalah. Udah, aku lepas. Tahu nggak apa yang terjadi? 10 kemudian aku dapat konsumen kobrok dari temen. Dia bilang, Mbak Nur, tolong handling konsumen aku, nyari rumah maksimal 850 juta. Sedangkan rumah yang mau aku tawarin itu di atas itu harganya. Tapi aku cuma mikir gini, kalau rezeki aku pasti ada jalan. Bu, ketemu dulu yuk, survei. Aku bilang gitu kan. Akhirnya kita survei nih, Mas Rashid. Dan di saat itu, karena posisi aku sudah netral ya, sudah nggak berharap lah ya, kan udah nggak, negatif thinkingnya udah lepas, over positive thinkingnya udah lepas, udahlah. Itu aku udah normal. Itu dengan santainya saya bilang gini, Ibu, kebutuhan rumah yang Ibu perlukan itu harganya 1.148.200.000. Jadi kalau misalkan Ibu beli ini, itu Ibu banyak banget dapat keuntungan. Tapi kalau misalnya menurut Ibu ini tidak sesuai dengan kebutuhan, silakan cari ke lokasi lain yang sesuai dengan budget Ibu. Saya persilakan coba. Gue nggak paksa closing, Mas. Gue suruh milih, ya kan? Gue nggak paksa, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia sama marketing lain yang 850 juta itu closing, nggak apa-apa. Berarti kan emang itu bukan rezeki gue kan gitu ya. Akhirnya tau nggak apa yang terjadi setelah negosiasi panjang 2 hari deh kayaknya, kurang lebih 2 hari kemudian closing, Mas. Itu cash bertahap. Dan dalam waktu 10 hari itu akad komisi cair dapat apa ya, dulu tuh 20 jutaan, sekitar 24 jutaan aku bagi sama temenku tuh. Pokoknya aku dapat bagian 12 juta berapa gitu, terus temanku dapat 11 juta berapa gitu. Bayangin, itu dibayar tunai. Itu gitu lah. Oke, teman-teman boleh mulai tanya ya ke Mbak Nur ya. Nanti aku bacain dan aku minta Mbak Nur untuk jawab gitu. Sambil aku scroll ya. Tadi ada yang nanya nggak ya? Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya. Ini ada dari Pak Adamoti ya. Cara aksesnya gimana ini Mbak Nur? Bagaimana memunculkan rasa alhamdulillah ini rezeki untuk orang lain? Maksudnya gimana? Cara statistik? Tadi konteksnya mungkin waktu ngobrolin apa ya? Tentang Oh, iya. oke, yang
gimana sih cara memunculkan rasa itu Iya, ya. iya, Ya. betul. Mungkin analoginya gini teman-teman. Aku pernah pernah dengar, melihat dan menyimak analogi tentang lampu lalu lintas dari Pak Adi Prautama pernah tuh. Mungkin Mas Rusdi juga nonton ya tentang lampu lalu lintas. Teman Iya, ketika sedang sedang mengendarai kendaraan ya di lampu lalu lintas itu kan ada 3 lampu tuh ya. iya. Lampu merah, kuning, sama hijau kan. Nah, analoginya gini, gini teman-teman. Kalau misalnya yang closing itu adalah marketing lain, artinya dia kendaraannya lagi di lampu hijau, suruh jalan, ya kan? Kita ada di lampu merah. Pertanyaannya, kita mau meratapi diri di lampu merah. Aduh, lampu merah udah lama banget sih. Gue udah buru-buru nih mau nyampe kerjaan. Atau ya udah deh, sabar dulu. Emang bagian dia dulu kok jalan. Nanti kalau dia udah jalan juga gantian kok kita yang jalan. Gitu. Jadi artinya konsumen survei sama kita itu, kita nggak pernah tahu itu bagian lampu hijaunya kepada kita pada saat itu atau lagi lampu merah gitu loh teman-teman. Artinya ketika dia closing sama marketing lain, ya itu lagi dapet jatah rezekinya dia. Nanti kalau misalnya kita paham, oh berarti nanti jatahku nanti nih dia dulu, insya Allah nanti datang. Saya udah buktiin sampai detik ini saya masarin properti dari tahun 2016 sampai sekarang 2025 ya. Itu nggak pernah ada satu tahun pun kosong, kosong bener-bener kosong nggak ada. Pasti ada gitu. Jadi kalau misalkan kita ngedumel, rese tuh orang, gue ditikung segala macam, harus itu rezeki gue. Ntar dulu, yang nentuin rezeki, yang di sini dia begitu siapa? Allah kan? Berarti jatah rezeki ya gitu teman-teman. Oke. Tuh Mas. Iya, iya. Iya. Oke, sekarang gini Mbak Nur. Oke. Gantian aku sebentar ya yang nanya. Harga produk ya, kalau Mbak Nur kan berarti rumah ya. Yang Mbak Nur tawarkan itu kan nggak murah ya. Iya. 1 M, mungkin ratusan juta lah. Sebagian orang ketika menawarkan produk-produk yang harganya nggak murah, itu kan ada satu rasa nggak pede ya. Ada satu rasa nggak yakin bahwa ini bisa terjual. Siapa yang mau ngeluarin banyak uang buat barang yang semahal ini, katakanlah gitu. Yeah. Nah, ada nggak sih Mbak Nur perasaan-perasaan seperti itu? Dan karena Mbak Nur sudah bisa closing kan berarti bisa melampaui itu kan? Nah, boleh diceritain nggak Mbak? Oke. Untuk itu gimana? Ya, gini teman-teman. Jujur, jualan yang paling kompleks banget itu jualan rumah dibanding jualan yang lain. Karena sebelumnya aku udah pernah jualan kosmetik, jualan buku, jualan makanan, bahkan jualan jasa penyalur tenaga kerja. Itu aku pernah semua. Tapi jualan rumah inilah yang paling dibilang sulit enggak, dibilang mudah enggak. Bagaimana cara memasang state-nya supaya kita itu secara mindset bisa memasarkan itu. Sekarang aku tanya ke teman-teman, mungkin aku tanya ke Mas Rosin. Yeah. Kalau misalnya suatu kebutuhan yang urgent banget, taruhannya nyawa deh, hidup dan mati. Terus cuman ada 2 pilihan, kita tuh harus satu, kalau misalkan kita nggak menjual, ini konteksnya bukan, oh berarti gue harus jual organ, enggak ya, nggak ke situ ya, enggak ya. Konteks aja, konteksnya. Misalkan kalau saya nggak ngejual bagian dari organ tubuh saya, maka saya akan kehilangan orang yang sangat saya cintai, misalkan. Itu kira-kira kita akan menjualkan itu apa enggak? Ya mungkin kalau misalkan orang yang benar-benar udah miskin banget, terdesak banget, itu pasti kan? Benar nggak sih? Banyak kan kasusnya kayak gitu. Nah, itu baru satu organ. Berapa nilainya ratusan juta? Berapa banyak, berapakah harga dari utuhnya satu diri kita? Itu harga rumah, teman-teman. Itu melampaui harga rumah. Gini, seberapapun kalau
misalnya butuh, itu pasti ada yang beli. Artinya, kalau misalnya kita jualan rumah, itu nggak ada yang namanya paling murah, paling murah, sedang, atau paling mahal. No. Semua itu tergantung dari marketnya. Tapinya, ada tapinya Mas. Yeah. Semua itu harus dimulai dari batas bawah kita yang paling nyaman dalam memasarkan rumah di angka berapa. Contoh, aku itu emang gak punya rumah ya, maksudnya itu rumah orang tua lah ya. Tapi pada saat itu aku tanya ke dalam diri aku, Nur, kamu kira-kira yakin gak bisa masarin rumah di harga 285 juta? Karena pertama kali aku masarin 285 juta, Mas Rosid. Nah terus, kalau melihatnya angkanya pasti gede, bener nggak? Angka, gede nih angkanya. Oke, akhirnya kita akalinnya di mana? Angsuran, Mas. Angsuran harga rumah 285 juta waktu itu adalah di angka 1, berapa gitu, aku lupa deh, pokoknya 1, sekian gitulah, ya kan? Juta. Nah, ya, gitulah ya. Nah, sedangkan aku sebagai dulu 6 tahun belajar sebagai guru pernah nerima gaji itu di atas 2 juta. Total 260. Artinya angka itu adalah di atas dari angka angsuran. Betul? Nah, jadi cara mengakalinya adalah aku bisa ngejual rumah di mana angsurannya cuma 1 jutaan. Atau aku pernah loh dapat 1 jutaan. Gitu teman-teman. Jadi ngakalinnya di angka yang terkecilnya, jangan harga rumahnya. Oke. Berarti misalkan ada teman-teman yang jualan mobil gitu ya. Berarti di breakdown ya, itu tuh mobil bisa dibeli dengan cara angsuran di angka berapa yang kita nyaman gitu ya, Mbak? Iya. Walaupun mungkin di apa ya, kenyataannya kita mungkin belinya cash nantinya gitu ya, atau gimana? Betul. Jadi misalkan, tapi kan Mbak Nur, aku kan nggak bisa dong kalau misalnya angsurannya 5 juta, sedangkan selama ini hanya nerima gajinya itu ya di bawah itu gitu kan, di bawah itu. Ya kita otak-atik aja, berarti artinya teman-teman mulailah di nyaman. Jadi nggak memaksakan diri juga. Kayak aku nih, misalkan aku nanya ke orang yang mau ikut masarin, kamu nyaman nggak kalau misalkan dengar angka segini? Kayaknya kemahalan deh, Man. Kalau gitu kamu jangan posting iklan ini. Karena nggak akan nyampe, mindsetnya nggak akan nyampe. Itu yang pertama. Yang keduanya, produknya itu harus bisa kita menguasai. Artinya gini, Mas Rosid, saya kalau disuruh jualan mobil, saya katakan nggak mau. Tahu nggak kenapa? Saya nggak tahu mobil. Saya nggak bisa mobil, saya nggak paham tentang mesin, saya nggak tahu rasanya punya mobil tuh kayak gimana, saya nggak tahu, saya nggak mau. Jadi sejago-jagonya saya jualan, saya nggak mau jualan mobil. Karena aku ngerasa mindsetku tuh nggak masuk, karena aku nggak bisa menguasai itu. Nah kalau rumah, Mas Rosi, kalau rumah ini beda. Rumah itu pertama adalah teman-teman chemistry dulu sama wilayahnya. Paham nggak maksudnya chemistry sama wilayahnya? Ini kan aku tinggal di Depok nih, ya kan? Oke. Nah, aku tahulah seluk-beluk Depok yang aku tempatin, mulai dari jalan tikusnya sampai jalan Kangurungnya atau jalan Kambingnya, tahu. Nah, artinya ketika orang tanya tentang Depok, Mbak, kalau aku macet di sana, aku lihat mana? Aku bisa jelasin, lewat sana, Bu. Mbak, tapi aku kalau mau berangkat, aku maunya lewat kereta. Ini tuh jauh dari kereta. Kan bisa, Bu, lewat jalur lain. Artinya aku bisa menjawab setiap penolakan konsumen gitu, karena aku paham banget tentang area itu, wilayah itu. Nah makanya di situ aku selalu bilang, teman-teman kalau misalnya mau masarin rumah, jangan berfokus pada berapa banyak yang harus aku pasarin. Enggak, kuasai dulu area mana yang kamu tahu, biar bisa menjawab konsumen nanya apapun, kita nggak mikir aduh apa ya gitu. Jualan apapun ya. Iya. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang lain ya, Mbak ya. Oke. Ada dari Mbak Yaya Nurbayati.
Di tahun kesekian setelah cerita awal tadi, sekarang jadi bisa selalu netral gitu Mbak Nur? Atau tetap terus berlatih dengan rasa ini? Monggo dijawab. Gini, selama kita masih manusia, itu nggak mungkin selalu dalam kondisi netral dan tenang. Itu nggak mungkin, Bang. Itu kan kita bukan nabi, Bang. Kita manusia gitu ya. Jadi artinya rasa itu akan fluktuatif, naik turun, tetap kok, tetap ada sedihnya, tetap ada rasa kecewanya, tetap ada rasa marahnya, tetap ada rasa sombongnya. Tapi artinya rasa itu jangan digenggam. Itu poinnya teman-teman. Jadi biarkan rasa itu kita rasakan, kita terima, terus kita lepasin gitu. Kita alirkan gitu. Kalau nggak salah, punya kelas self healing deh. Iya, iya. Nah, ya. Tinggal yang private tapi. Oh, itu sekarang. Iya. Iya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman miliki adalah kemampuan self healing tadi. Jadi ketika kita sudah menemukan siapa kita, bagaimana emosi kita, bagaimana berdamai dengan diri kita sendiri, artinya kita akan lebih mudah, bukan tidak pernah merasa sedih lagi, bukan tidak pernah merasa kesal, enggak, pasti itu ada. Tapi kita bisa lebih move gitu. Move on-nya tuh jadi lebih cepat. Lebih itu teman-teman. Tapi kalau selama kita nggak paham tentang diri kita nggak paham tentang emosi kitalah yang akan dikuasai sama emosi kita itu. Kita yang akan dikontrol. Sedangkan mestinya kita yang mengkontrol itu. Gitu loh. Kalau misalnya kita yang mengkontrol itu, kita bisa seperti kayak, oh aku pokoknya mau jadi orang yang beruntung, jadi aku nggak boleh nih lama-lama di set ini. Tapi kalau kita yang dikontrol emosi, seperti yang terjadi pada zaman dahulu aku, ya sial mulu. Gitu. Itulah kira-kira Mas Rashid. Oke, oke, oke. Kita masuk ke yang berikutnya, Mbak. Ya. Dari Mbak Ya. Sabrinanca. Mbak, apa pernah berdoa untuk diberi petunjuk antara dua pilihan? Bagaimana cara Mbak membaca dan memproses petunjuk dari Allah dengan tepat? Kira-kira pilihan yang tepat itu bagaimana ciri-ciri atau rasanya? Monggo Mbak Nur. Objeknya dulu mungkin ya, pilihannya itu tentang apa? Karena kan kalau misalkan pilihannya itu apakah tentang jodoh gitu, kan keputusan gitu kan itu berbeda-beda ya. Tapi mungkin mau mencontohkan tentang pilihan kita tuh mau fokus di mana kali ya. Itu contoh aja kan ya. Atau dari pengalaman Mbak Nur sendiri, pernah nggak ngalamin di persimpangan dan perlu Oh, memilih yang paling tepat gitu? oh Nanti iya. mungkin baru dikaitin ke tipsnya atau Oh, gimana caranya mengenali ya. itu gitu. Jadi waktu itu aku pernah di kondisi memang pilihan yang lumayan sulit ya. Antara melepaskan diri dari toxic relationship atau bertahan di sana. Terus aku berdoanya kayak, ya Allah, kalau memang yang terbaik adalah tahan, ya mohon petunjukmu. Tapi kalau memang lebih baik aku melepaskan, ya mohon juga petunjukmu. Itu doanya. Waktu itu tuh aku panjatkan 3 malam ya, aku sholat tahajud dan minta petunjuknya sekaligus tanda-tandanya dan mohon beri tanda-tanda untukku ya Allah gitu kan. Nah, yang terjadi adalah itu aku mimpi. Jadi ini ya kebetulan ya mimpi. Jadi aku mimpi, di mimpi itu aku di sebuah rumah, terus datanglah seorang laki-laki yang dia itu bukan suami aku pada saat itu gitu. Assalamualaikum gitulah. Terus Waalaikumsalam. Anda siapa gitu kan? Ya karena kan ya nggak boleh ya membukakan pintu ya bukan mahramnya gitu kan di dalam rumah aku. Jangan masuk gitu. Anda siapa? Saya nggak kenal gitu. Terus dia bilang, saya suami kamu gitu kan. Terus saya bilang, enggak bukan, Anda bukan suami saya gitu kan. Ya masa gue lupa mukanya, mungkin ya gitu kan. Terus dia cuma senyum, diem. Habis itu saya bangun. Waktu itu saya kebangun saya mikir, kok gini ya mimpinya ya. Nah, ternyata dikasih petunjuk sama semestanya waktu itu adalah dilalahnya tuh bahasa Indonesianya ya Mas. Dilalahnya
kebetulan kali ya. Orang lain paham kok. Oh ya, apa? Ya, itu udah hampir menasional itu Mbak, bahasan dilalah itu. Dilalahnya besokannya persis pada saat itu mertua itu nyari ribut, teman-teman. Nyari ribut di mana yang biasanya aku tuh kalau dimarah-marahin, dimaki-maki itu nggak pernah nyaut, nggak pernah jawab. Pokoknya ya udahlah, aku mikirnya terserah lah orang mau marah-marah kayak apa gitu, aku masa bodoh. Tapi di titik itu petunjuknya adalah ketika mertua aku marah-marahin aku bisa jawab. Seumur-umur aku kebar pertama kali aku waktu itu ngejawabin mertuaku marah-marah. Aku jawabnya dengan tenang, bilang kayak gini, oke ibu, mungkin memang sudah saatnya. Saya minta maaf kalau saya punya salah, tapi sepertinya saya memilih untuk mundur dari hubungan ini. Saya minta maaf kalau punya salah sama ibu. Mohon izinkan nanti hari Rabu saya pindah sama anak-anak untuk tidak menempati rumah ini lagi karena saya memutuskan untuk tidak bersama anak ibu lagi. Saya bilang kayak gitu, kondisinya pada saat itu mantan saya lagi di sel, di tahanan, jadi nggak ada di rumah. Mungkin kalau di rumah berantem kali ya. Nah udah, terus entah kenapa itu tuh kalimat itu ngalir, Mas Rosid. Itu tidak ada rencana apapun untuk ngomong kayak gitu. Itu saya juga bingung gitu. Yang menggerakkan itu tuh siapa gitu. Pokoknya kalimatnya ngalir tanpa emosi, tanpa ya pokoknya nggak ada emosi lah, bener-bener yang datar gitu, akunya juga tenang, lawannya tuh nggak yang mencak-mencak juga enggak, tapi itu kan bagian dari melawan ya. Nah terus akhirnya itu saya ngomong hari Senin, ya kan, hari Senin, kemudian hari Selasa saya kena semprot lagi, diusir tuh hari Selasa, disuruh pergi lah segala macam. Saya cuma minta waktu 1 hari lagi ibu untuk mempersiapkan tempat yang baru saya mau tempati. Akhirnya hari Rebo udah saya cabut ke Cibinong waktu itu sama anak-anak, pindah langsung kontrakan, dan itu bulan Juni kemudian bulan Novembernya aku baru ke pengadilan ngurus semuanya, dan itu jadi kalau misalkan pilihan itu biasanya kita dikasih tanda-tanda, kita dikasih petunjuk, kita juga dikasih jalannya. Ya itu, dilalahnya tuh banyak banget. Nah akhirnya alhamdulillah aku bebas lah gitu dari toxic relationship itu. Akhirnya aku kalah dari situ. Gitu sih kurang lebih. Ya. Tadi Mbak siapa ya? Sabrina ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke problemnya ya Mbak ya. Oh ini Rosid, mungkin Ya. aku titip buat Mbak Sabrina. Ciri-ciri dari pengambilan keputusan yang tepat adalah ketika mengambil keputusan itu tidak berdasarkan. Jadi dalam arti emosi yang meledak, marah, sedih, atau apa enggak ya. Tapi kondisinya adalah kita tuh udah tenang gitu. Udah netral, udah nggak ada rasa marah, udah nggak ada rasa apa. Terus kita memutuskan. Nah itu yang tepat. Bukan dalam kondisi pokoknya lagi marah terus mutusin. Jangan. Itu nggak bisa sih. Itu bukan petunjuk. Ya. Oke Mas. Lanjut. Mungkin Masih ada. nyambung Mbak Nur? Ya. Kayaknya agak putus-putus tadi. Oh ya. Suara Sampai. ya? Hah? Udah kok. Barusan putusnya Oh, barusan. Tapi ini udah oke lagi. oke. Tapi tadi sampai mana Rosid yang dengar? Udah komplit kok. Oh, udah. Dikit banget yang agak tersendat tadi. Oh iya, oke. Nah, gini Mbak Nur, aku ingat satu momen Mbak Nur tuh waktu apa ya? Intinya kita lagi Zoom, kalau nggak salah di bareng Pak Arif kayaknya. Ya. Mbak Nur tuh bilang bahwa ada faktor luar yang bisa mempengaruhi closing juga gitu. Ya, Mbak Nur sering menyebutnya adalah bocil-bocil. Oh, iya. Nah, kira-kira efeknya gimana sih Mbak? Bocil-bocil ini dengan closing. Kayaknya kan nggak ada hubungannya ya. Bocil-bocil itu bisanya main, bisanya minta jajan gitu kan untuk sekarang ya. Iya. Tapi kok Mbak Nur bilang ini ternyata juga jadi mempengaruhi closing juga. Nah, monggo Mbak Nur cerita Mbak Nur. Siap. Jadi gini teman-teman, mungkin kita berpikir kalau closing tuh karena kita udah berusaha, karena kita keren, gitu, karena kita udah hebat. Tapi kita lupa bagaimana
menjaga perasaan orang-orang di sekitar kita. Kalau istri ya suami, kalau suami ya istri, kalau seorang ibu ya anak. Kalau seorang anak nggak punya, kalau seorang ibu, misalnya ibu nih, misalnya nggak punya anak ya orang tua kan gitu ya. Punya dilihat. Nah pada saat itu saya tuh udah berapa bulan waktu itu kasusnya ya, itu nggak closing, padahal udah usaha maksimal banget. Saya nanya lah, Dek, Kak, Mama heran deh, kayaknya Mama fine-fine aja, tapi kok nggak closing ya, salahnya tuh di mana? Terus anak saya tuh kayak gini, Mama kerja mulu, nggak main sama anak-anaknya, makanya ajak anak-anaknya, nanti closing gitu. Jadi tuh aku kayak tersentak gitu kan, hah? Jadi selama ini aku tuh merasa sudah membahagiakan anakku gitu ya, dengan memberikan segala ya fasilitas lengkap lah. Tapi kok dia ngomong kayak gitu, berarti akhirnya waktu itu tuh aku stop Mas, aku proyek, aku nggak ngiklan, aku fokus ngajak mereka jalan, mereka ngobrol segala macam, pokoknya waktu aku lebih berarti lah. Nah nggak lama kemudian itu dapet emak beduk-duk boh dari mana, tahu-tahu nelpon bilang, Mbak Nur, nomor Mbak Nur ya, kenalin bla 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 dari ibu ini, padahal ibu yang disebutin aja itu aku nggak tahu ibu apalah. Terus survei segala closing, real itu closing, dan aku tuh langsung kayak, oh ternyata selama ini kondisi anak-anak yang nggak suka sama aku itu lebih besar vibrasinya menarik dia. Aduh, bener dah. Oh gitu ya. Nah, ini reminder buat aku ya, teman-teman juga yang hadir nih di live. Kalau teman-teman lagi merasa kok kayaknya berusaha stuck nih, coba deh tanya perasaan orang-orang di sekitar teman-teman. Yang tadi istri, kalau istri suami atau orang tua, ada nggak rasa mereka yang mendem kesal gitu sama kita gitu, dan itu belum rilis, itu asli ngambat loh, menghambat kan gitu teman-teman ya. Jadi ya rajin lah bertanya gitu ya. Gitu Mas. Oke, selain itu kayaknya Mbak Nur pernah ngomong juga tentang doanya anak-anak juga ya, itu juga powerful. Nah mungkin Mbak Nur bisa jelasin kenapa doa anak-anak ini juga powerful gitu, terutama ke kasusnya Mbak Nur ya. Oh iya, karena kan gini, kalau anak-anak itu kan memang orang yang paling terdekat sama kita, apalagi aku yang kandung ya, masih terhubung lah, walaupun sudah lahir tuh masih terhubung. Nah anak-anak itu satu, itu vibrasi tinggi daripada kita. Satu, dia nggak punya dosa, dia belum balik kan, artinya kalau dia berdoa itu nggak ada penghalang tembusnya gitu. Sedangkan kita lagi gue aja deh, sedangkan aku kan banyak lah dosanya gitu kan ya, mungkin doa tuh kayak penutupnya gitulah. Jadi mengandalkan doa penting sebenarnya, kita ngakalin, lu aja deh gitu. Kayak gitu, kamu aja deh doain, karena memang vibrasinya tinggi. Selain kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan balik ke kita. Doa anak, doa istri, doa suami itu sangat berpengaruh di rezeki kita. Pokoknya kuncinya kalau rumah tangga harmonis, insya Allah rezekinya mudah, sehat, lancar. Kalau orang tua sama anak harmonis, insya Allah rezekinya juga lancar. Kalau orang tua kesal mulu sama anaknya, ya udah gitu. Gitu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi bukan hanya soal internal aja ternyata ya. Ada faktor-faktor di luar diri kita yang memang ketika mereka mengalami satu gejolak pun berpengaruhnya ke rezeki kita juga gitu kan. Contohnya tadi anak-anak. Terus kemudian kalau belum punya anak, tinggal sama orang tua ya, sama orang tua dan sebagainya gitu. Ya, tadi sempat putus-putus, tapi oke sih Mbak Nur, suaranya oke. Gitu. Nah ini udah 1 jam Mbak Nur, gimana Mbak Nur? Oh iya. Gak kerasa ya? Ya. Cepet banget ya? Iya, gak kerasa ya, kayaknya baru tadi.
kayaknya baru tahu gitu. Ya, ya. Gini, kalau teman-teman ada yang masih mau nanya, boleh. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Tapi kalau nggak ada, aku yang mau nanya. Oh iya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Atau aku dulu deh ya. Aku dulu deh ya, Mbak. Silakan. Kita balik ke belakang obrolan pertama tadi ya. Boleh dibilang Mbak Nur ini mengalami satu perubahan yang drastis lah. Saya bilang 180 derajat gitu. Nah, pemicunya itu apa Mbak Nur? Karena kan ya setelah ikut kelasku mungkin Mbak Nur juga belajar dari guru-guru yang lainnya dan sebagainya kan. Ya. Satu hal menurut Mbak Nur, apa yang Mbak Nur lakukan atau Mbak Nur dapatkan ilmunya yang akhirnya memicu perubahan itu terjadi gitu. Karena aku capek menderita. Asli Mas. Itu kayak apa ya? Kayak big way-nya banget ya. Kenapa aku harus belajar? Kenapa aku harus bener-bener tek abis-abisan? Karena aku tuh capek banget ya. Dari kecil tuh gitu loh. Sekolah aja tuh bayaran sekali gitu kan. Sampai SMP aja itu aku harus kerja sekaligus jadi pembantu rumah tangga. Betapa misalnya aku gitu kan, sampai nggak bisa bayaran sekolah. Aku kesadarannya pada saat dulu menyalahkan orang tua gitu kan, keluarga. Ini kenapa sih gue nggak bisa sekolah gitu? Pada dulu ya, pada saat dulu ya, karena kan nggak paham gitu. Sekolah SMP harus bayar sendiri, sekolah SMA harus bayar sendiri, kuliah juga bayar sendiri. Lah kok ya rumah tangga bukannya penderitaannya selesai malah tambah menderita gitu kan. Jadi aku tuh kayak parah sebenarnya, meledak. Kayak nggak bisa nih begini terus. Aku harus berubah. Mana caranya aku harus berubah ya? Ternyata memang berubahnya harus belajar. Belajar keras banget, prakteknya tuh ya terus-terusan kayak gitu sih Mas. Iya. Yang aku soroti ya dari Mbak Nur, mungkin karena Mbak Nur pernah ikut kelas. Mbak Nur itu menurutku adalah orang yang istilahnya apa ya? Yang paling tepat ya. Mungkin sami'na wa ata'na ya. Tahu ya Mbak Nur? Sami'na wa ata'na. Pokoknya yang didengar dari gurunya itu tuh betul-betul diiyakan, diyakini, dan dijalankan gitu. Nah itu yang menurutku nggak semua orang punya. Gitu. Dan beruntungnya Mbak Nur ketemu sama guru-guru yang baik gitu. Karena kan orang-orang yang sami'na wa ata'na kalau ketemu guru-guru yang keliru kan juga akhirnya hidupnya keliru juga kan. Benar. Iya. Bener nggak Mbak Nur? Itu salah satu yang jadi faktor juga. Itu benar. Jadi gini teman-teman, aku tuh kan karakternya koleris sanguinis ya. Tahu kan? Agak susah ya, tanda kutip ngeyelan gitu. Dan aku tuh orang yang dari kecil itu nggak mau dengerin apa kata orang. Tapi sisi positifnya yaitu masa bodoh kan, jadi nggak baperan. Nah, aku dari kecil sampai detik ini hanya mendengarkan itu orang-orang yang menasehatin aku itu satu, guru aku. Jadi ketika aku belajar bener-bener samina wa ta'na. Kalau kata guruku lakukan A, gue lakuin. Kalau kata guruku jangan gitu kan. Terus yang kedua juga emang alhamdulillah tuh ya kan berkah ilmu itu ketika kita bisa menjaga hubungan baik sama guru kita kan gitu ya Mas ya. Gitu kan. Ya dijaga adabnya, sopan santunnya kayak gitu kan ke guru. Jadi benar-benar jangan, kalau aku sih pribadi jangan pernah membandingkan guru kita sama orang lain, sama guru-guru lain. Aku belajar ini begini-begini, kok kata guru itu begitu, jangan, nggak boleh. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak cocok sama satu guru, cukup diem, nggak usah ngikutin. Tapi kalau misalkan kita cocok, ya ikutin, turutin. Karena guru itu bagi aku orang tua kedua. Karena dari kecil aku tuh nggak punya sosok orang tua. Jadi aku merasa orang tuaku dari dulu ya adalah guruku gitu. Jadi aku anggapnya gitu Mas Rosid. Kalau misalkan kayak Mas Rosid ngasih
nasihat buat aku anggap Mas Rosid abang aku gitu, walaupun mungkin secara usia kan di bawahku jauh gitu ya, tapi karena aku nganggapnya guru, maka nganggapnya oh ini kayak Mas guruku gitu kan. Pak Arif ya udah kayak bapak guruku gitu kan. Pak Fahmi ya wes kayak bapak guruku juga gitu kan, kayak gitu. Jadi aku benar-benar manut gitu kan, nurut kayak gitu. Kalau memang nggak bisa ngelakuin ya saya nggak berontak juga, cuman diem aja gitu. Itu sih Mas. Iya, iya, iya. Nah, itu salah satu hal yang memang apa ya, perlu dimiliki sih sama orang yang pengen mengubah hidup. Tadi satu, rasa marah, rasa nggak betah. Yang kedua adalah mau belajar dan ngikutin apa yang dibilang si guru itu kan, tempat kita belajar gitu. Tapi gini Mbak Nur, ada juga orang yang marah, tapi bisanya nyalahin keluar gitu. Nyalahin keadaan lah, nyalahin pemerintah lah kalau sekarang ya. Iya bener lagi. Iya. Itu waktu itu ada nggak sih di pikiran Mbak Nur gitu? Sebagai manusia kan ya, ada perasaan-perasaan kayak gitu nggak? Dan cara ngatasinya gimana? Oke, kalau dibilang ada, pasti ada Mas. Itu fase perpindahan aku ya, transisi ya, transisi. Pada saat itu aku nyalahin, kenapa sih kok Allah gitu banget gitu? Aku udah jadi orang baik-baik nih. Kok udah tahu aku udah kalau aku nggak ngapain yang gimana-gimana lah gitu. Tapi kok dikasih kehidupan yang susah terus gitu kan. Jadi aku nyalain siapa? Nyalain Tuhan kan? Nyalain Allah kan? Yang kedua, aku nyalain orang lain lagi, pihak eksternal. Harusnya tuh punya sesuatu yang nggak kayak gitulah, punya sesuatu tuh nggak kayak gitu. Pokoknya sampai di titik ternyata akhirnya aku menyalahkan diriku sendiri. Kasarnya gini, lu sih yang bego Nur lagian gini gitu kan. Itu bener-bener yang rasanya tuh berkecamuk banget. Nah, setelah aku belajar ilmu pengembangan diri Mas Rosid, akhirnya aku sadar bahwa semua yang terjadi di dalam hidup aku itu cuma dua, adalah pembayaran karma, yang kedua adalah panggilan diri kita sendiri. Emang vibrasi kita yang kacau lah yang menarik kejadian jadi ruwet gitu dari kacau gitu kan. Nah, lalu apa yang kemudian saya lakukan? Ya yang pertama adalah yang pasti karena aku sadar bahwa itu adalah undangan diri aku sendiri, artinya kita hanya bisa merubah kehidupan kita ketika kita bisa merubah diri kita sendiri dulu. Kita berdamai dulu. Oke, aku maafin diri aku yang kayak gini-gini. Jadi kita kenali dulu diri kita siapa, seperti apa, tujuannya apa, hidup ini mau bagaimana. Terus akhirnya kita kalau udah kenal sama diri kita, baru bisa mencintai self love ya. Mencintai diri kita sendiri, sibuk dengan belajar, sibuk dengan karir, sibuk dengan aktivitas. Jadi benar-benar mengapresiasi diri kita sendiri. Udah nggak ada pikiran buat mau mengubah orang lain tuh nggak ada. Nah, ketika kita berpikirnya merubah diri kita sendiri, dengan sendirinya sekitarnya pun akan berubah, ketarik. Jadi ketika dulu sering banget ketemu yang namanya kesialan-kesialan, nah ya kan, setelah dibenahin, alhamdulillahnya akhirnya ketemunya keberuntungan, ketemu guru yang baik, ketemu teman yang baik, ketemu komunitas yang baik, kayak gitu Mas Rosid. Jadi move-nya itu kuncinya harus belajar dan praktek. Poinnya itu. Jadi jangan belajar doang, tapi nggak praktek. Iya, iya. Oke. Ini ada masuk satu pertanyaan. Oke. Ada lagi nggak di bawah? Oke, satu. Balik lagi ini Mbak tentang ilmu closing ya. Oh iya, siap. Mengatasi rasa capek dari Mas Ervan Dwi Saputra, mengatasi rasa capek nunggu closing gimana Mbak Nur? Oke, mengatasi rasa capek nunggu closing ya. Artinya dia udah berapa lama? Saya tanya dulu nih, udah berapa lama Mas nggak closing? Dijawab dulu ya, biar aku tahu kadarnya gitu. Boleh dijawab Mas Ervan. Berapa lama nunggu closingnya? Ya, katakanlah sebulan Mbak Nur misalkan. Belum closing. Belum capek ya Mas? Iya harus, karena kan saya aja pernah 8 bulan
nggak closing, sekali closing dirapel. Jadi konsepnya gini, kalau di kelas private training aku, itu aku ajarin cara men-setting goals yang tepat. Jangan pernah men-setting itu dengan jangka waktu yang pendek. Itu yang jadi catatan yang pertama. Contoh, bulan ini aku harus closing 3. Itu beban mental loh. Itu beban mental buat kita. Karena kalau misalkan nggak closing, itu kita tuh jadi demotivasi. Ya salah satunya itu motivasi capek gitu kan. Lah terus caranya gimana? Caranya adalah teman-teman itu bikin setting goals-nya itu minimal per 6 bulan. Untuk pemula, minimal 6 bulan. Kenapa saya bilang bulan? Karena gini, dalam waktu 1-6 bulan, kita tuh punya waktu untuk mengumpulkan energi. Karena kan gini polanya nih, Mas Ervan ya. Mungkin bulan pertama kita lagi ikhtiar untuk membangun personal branding diri kita, ya kan? Nah, terus bulan kedua kita bisa ngiklan-ngiklan, betul? Nah, bisa jadi bulan ketiga ini udah mulai ada yang nanya, udah mulai ada yang survei, tapi belum closing, ya kan? Nah, di sini teman-teman harus ingat yang namanya hukum Pareto. Berapa banyak yang nanya, berapa banyak yang survei, ya kan? Baru ngomongin closing. Contoh misalkan gini, tapi nih Mbak Nur nggak closing-closing, pertanyaannya, sudah berapa banyak konsumen yang di-handle? Sudah berapa banyak konsumen yang di-follow up? Sudah dapat minimal hukum probabilitasnya belum? Kalau misalkan belum, berarti ada ikhtiar yang harusnya dilakukan maksimal dulu. Ini aku langsung aplikasi ke properti ya. Misalkan gini, misalnya ya, yang sebentar Mbak Nur, oh, iya. ada jawaban tadi. Oh, iya. Belum closingnya bertahun-tahun. Waduh! Itu produk apa ya Mas? Ya coba produk apa? Produk apa kok sampai bertahun-tahun? Ya berarti pertanyaannya tadi ya, ditawarin nggak produknya? Terus kemudian udah dimaksimalin belum secara ngiklannya ke banyak orang gitu ya? Sehingga ada hukum Pareto tadi. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, hukum Pareto itu adalah hukum di mana ada satu rasio ya Mbak, 80 sama 20. 20% yang gimana sih, 80% yang kita dapatkan itu biasanya muncul dari 20% orang. Artinya ketika kita banyak dapat sesuatu, nawarin ke 100 orang misalkan, kita mendapatkan hasil 80% dari 20 orang. Kurang lebih kayak gitu ya? Iya. Oke, itu ekspor impor Mbak Nur. Ya. Ekspor impor apa Mas? Kan ada ya. Jadi gini, ya, artinya kan klien ya itu ya. Jadi gini Mas, kalau ekspor tuh mungkin ini saya mengkaitkannya dengan properti, nanti bisa disambungkan ke sana ya. Misalkan gini, untuk mencapai satu di properti itu kan minimal untuk orang baru itu butuh minimal 10 orang yang survei. Kalau minimal ya 10. Nah, misalnya baru ada 6 orang survei terus belum closing, kita jangan patah semangat. Oh, belum masuk hukum Paretonya. Terus kejar sampai 10 baru harus ada 1 atau 2 yang closing. Pertanyaannya, kalau ada 10 orang yang survei, harus berapa orang yang bertanya-tanya untuk minat survei? Ya kan? Nah, artinya minimal ada 20 sampai 100 orang yang nanya-nanya ke kita, ke produk kita, supaya kita bisa ngarahin ke survei. Lah kalau yang nanya aja nggak ada, mau berapa survei gimana? Lah kalau yang survei aja nggak ada, gimana mau closing? Nah artinya kan tangganya begitu teman-teman. Pertanyaannya, kok bisa sih nggak ada yang nanya-nanya? Lah gimana mau ada yang nanya-nanya? Iklan aja enggak, usaha aja enggak. Nih jadi catatan ya Mas Rashid dan teman-teman semua. Saya pertama kali jualan rumah dan sampai detik ini pun itu lebih banyak menggunakan iklan organik, bukan iklan ads, ya. Nah, artinya karena organik, artinya effort kita tuh lebih besar buat ngiklanin. Bahkan nih, belum ceritakan, dulu tuh aku ngiklan rumah 1 hari 10 kali. Siapa yang kuat? 10 kali. 10 kali sehari. Jadi konteksnya
adalah mungkin semesta membaca ini si Nur getol banget gitu. Walaupun secara ilmu tuh nggak ada gitu. Ya wes lah, yang penting iklan. Dan di bulan ke-8 baru dikasih panennya, ada orang ngechat, survei 2, closing langsung 2. Itu bulan ke-8 loh, bayangin. Nah, tapi ketika kita usaha sudah semaksimal mungkin, ternyata misalnya ya udah ngiklan, udah maksimal, terus udah banyak yang nanya juga, udah banyak yang survei juga, kok masih belum closing, padahal udah masuk nih hukum Paretonya, barulah yang dicek faktor non teknisnya. Ada apa nih? Ada apa nih? Ada masalahkah dalam diri? Ada dendamkah sama orang lain yang belum selesai? Ya kan? Ada masalahkah dengan pasangan? Ada masalahkah dengan anak? Nah, ini mumpung aku ingat Mas Rosid, ada satu contoh kasus ya. Kasus nih. Aku nge-training orang. Nah, anak ini sudah melakukan segala ilmu yang aku kasih, ya kan? Udah nge-handling juga konsumen 11, tapi nggak ada yang closing selama sebulan setengah. Nah, karena faktor teknisnya ini sudah terpenuhi, otomatis kan berarti faktor non teknisnya perlu digali, ada apa? Ya kan? Nah, akhirnya pas rapat pekanan, meeting, saya nanya baik-baik, ya, bilang gini, Neng, kamu ada masalah apa sama orang lain? Karena ini secara hukum Pareto harusnya kamu udah bisa closing 1-2 orang loh. Kamu juga udah bagus, secara teknis udah terpenuhi semuanya. Saya bilang gitu. Nangis dia pada saat meeting itu dia nangis. Kenapa nangis? Ternyata dia mendem kesal sama orang. Dia gitu buat sama orang itu. Akhirnya pada saat itu saya jelasin, Mbak udah ngasih materi ke kamu kan tentang manajemen emosi. Rasa kamu di mana? Dimarah. Marah tahu nggak ini berapa? 100 berapa? 150. Oke, 150. Itu di level power. Force, Mbak. Kamu tahu kalau lama di situ apa yang akan terjadi? Sial. Nah, itu tahu jawabannya. Jadi kamu harus gimana? Pindah, Mbak. Oke, sekarang step awalnya adalah kamu harus cleansing dulu emosi kamu, ya. Jadi saya kasih tugas tuh, suruh nulis di buku untuk cleansing. Setelah dilepaskan, saya minta dia mendoakan orang yang dia benci itu. Saya suruh mendoakan, tapi dia nurut, Mas. Dia sama kayak saya gitu, nurut banget pokoknya. Akhirnya dia ngedoain, dia ini udah rilis semua. Tahu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian dia langsung closing 2. 1 cash, 1 KPR. Itu. Jadi ada 2 yang belum dipenuhi, Mas. Yang faktor teknisnya atau non teknisnya gitu. Nah, itu ya Mas Irfan ya. Jadi dicek. Berarti faktor teknis itu duluan ya Mbak ya yang perlu dipenuhi ya. Iya. Baru setelah itu faktor non teknis. Iya. Kalau teman-teman ada yang mungkin kurang akrab sama istilah faktor teknis dan non teknis, mungkin dijelasin Mbak Nur. Oke. Barangkali. Siap. Jadi gini teman-teman, faktor teknis itu adalah faktor yang nampak, yang bisa kita lihat, seperti iklan, itu kan bisa kita lihat ya. Usaha kita handling konsumen, itu kan kita bisa lihat. Follow up konsumen, kita kan bisa lihat ya, bagaimana cara kita handling konsumennya, public speakingnya, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, itu faktor teknis. Dan segala usaha yang kita lakukan, itu namanya faktor teknis. Secara teknis, kita bisa melakukan dan itu. Nah, teknis, itu urusannya adalah sesuatu yang tidak nampak. Rasa kan nggak nampak. Sih kan nggak nampak, nah, namanya faktor non teknisnya gitu. Jelas nggak sih? Jelas kok, jelas. Oke, Mbak Nur. Ya. Ini mungkin penutup ya, penutup. Kalau tadi Mbak Nur sudah jelasin satu hal yang memicu perubahan itu adalah tadi ya rasa marah, terus ketambahan tadi samina wa ta'na itu ya. Kalau disederhanakan, kalau di dalam bidang perclosingan ya, tujuan kita perclosingan gitu. Satu hal yang paling penting apa Mbak Nur? Di perclosingan ya. Jadi kalau diperes semua tips-tipsnya Mbak Nur itu, ya. Terus dijadikan satu tips. Satu tips ya. Jadi marketing dan sales yang berkesadaran tinggi.
Itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan, luruskan niat. Jangan mencari cuan aja, tapi carilah rezeki karena Allah, udah begitu aja. Jadi kalau kalau niatnya tepat, atensinya tepat, intensinya tepat, nah ntar insya Allah ya pokoknya tenang lah. Kita closing juga nggak bangga, nggak sombong. Kita nggak closing pun tetap dalam kondisi ya stay and cool gitu. Tenang-tenang aja karena yakin ada rasa terjamin tadi Mas Rashid. Ada rasa terjamin pasti Oke. usaha. Tepuk tangan untuk Mbak Nur ya. Tapi teman-teman bisa tepuk tangan nggak tuh? Oke Mbak Nur, kayaknya kalau kelamaan nanti juga teman-teman udah ngantuk dan sebagainya ya. Dan mungkin sempitnya waktu itu bisa jadi faktor kita adain lagi yang semacam ini berikutnya, gitu kan ya. Jadi nggak cuma sekali doang terus bubar gitu ya. Boleh. Ya kapan-kapan kita ngobrol lagi, Mbak Nur. Makasih atas ilmunya hari ini. Sama-sama. Ya. Oh iya. Kalau Mbak Nur ada yang mau disampaikan, dipromokan atau apa gitu, monggo Mbak Nur. Mungkin teman-teman yang nonton ya, kalau misalkan teman-teman adalah bukan marketing, bukan sales, dan mau konsultasi terkait pembelian rumah, itu mungkin bisa DM atau kontak WA di link aku ya, itu untuk tanya-tanya kalau mau beli rumah gimana segala macam, karena kan masih bisa konsultasi gitu ya. Dan kalau ya? IG-nya apa? Oh ya, IG-nya @akatrumahimpian. Lupa aku. Ya, jadi IG-nya @akatrumahimpian ya. Itu teman-teman bisa DM, tanya di sana. Nah, kalau yang nonton adalah teman-teman yang memang bergerak di bidang pemasaran dan mau, Mbak Nur, aku mau dong kelas private untuk pemasaran ini, boleh. Kalau minimal 3-5 orang lah, insya Allah aku bersedia untuk ngajarin gitu ya, kelasnya gitu. Karena memang biasanya aku ngadain kalau ada request ya untuk private. Tapi kalau misalkan diundang dari perusahaan propertinya ya itu kan saya datang ke sana berapapun pesertanya gitu. Jadi silakan kalau misalkan mau kontak WA-nya ada Mbak Nur, ada dicek di link bio ya, itu @akatrumahimpian di sana. Itu aja mungkin Mas. Terima kasih. Makasih Mbak Nur atas kesempatannya udah ngobrol bareng dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang dibagiin bermanfaat buat teman-teman dan tentunya ada tabungan energi dari sana ya. Oh iya Mas. Iya. Gimana? Posting di YouTube ya. Jadi buat teman-teman yang telat hadir itu bisa nonton ulang di YouTube-nya Mas Rashid. Iya. Nanti akan aku proses dulu karena kalau di IG biasanya nggak terlalu persebarannya nggak terlalu bagus gitu karena kan nontonnya juga formatnya kayak gini kan ya. Nanti mungkin aku otak-atik dulu lah terus aku upload ke YouTube. Ya. Jadi teman-teman yang tadi ketinggalan atau mungkin pengen ngulang lagi nanti tunggu aja ya. Pantau di akun IG-ku gitu sama IG-nya Mbak Nur. Oke, jangan lupa follow juga ya. Nanti iya, follow IG-nya Mbak Nur @akatrumahimpian. Terima kasih sekali lagi Mbak Nur. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang udah nyimak. Kapan-kapan kita live lagi ya. Siap, nanti kita bahas tentang dunia properti atau dunia lainnya lah. Oke, teman-teman, saya akhiri untuk malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Nur.